Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka yang sudah mengkritik sangat banyak tentang diriku, masih memandangku rendah juga. Jika tahu sejak awal, dia tidak akan memberikan proyek desa Madrun untuk bekerja sama dengannya. Tokia berjalan masuk bersama Dakota dan Avril, dan mereka segera mencari sudut dan membuka dompetnya. Hanya ada sedikit uang tunai dan beberapa kartu bank di dalam dompet, tidak ada benda yang mengancam keselamatan jiwa. Cukup berpengetahuan. Mereka mencibir dan menutup dompetnya. Tetapi begitu dia menutupnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, tersenyum jahat, lalu membuka kembali dompetnya, dan memasukkan beberapa kondom yang Lone Wolf berikan padanya. Setelah itu, dia pergi mencari Tamara. Tak lama kemudian, dia menemukannya di warung pinggir Jaian. Tamara sedang membeli tusuk sate domba. Jika ada orang yang akrab dengan Tamara melihat adegan ini, mereka pasti akan menganga. Pembunuh terbaik urutan ketiga dari Akatsuki begitu sederhana dan makan di warung pinggir jalan. Mereka berjalan menuju ke sisi Tamara. Saat melewatinya, mereka mengguncang lengannya, dan dompetnya meluncur dari lengan bajunya ke tangannya. Dia menjepit sudut dompet dengan jari telunjuk dan ibu jari, dan dengan jentikan santai, dompet itu jatuh kembali ke saku Tamara dengan akurat. Tindakannya sangat cepat, sehingga tidak mempengaruhi langkah kaki mereka. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melakukan kontak dengan Tamara, dan Tamara juga tidak memperhatikan siapapun yang lewat. Kemampuan mereka menahan napas, benar-benar luar biasa. Dia masuk ke tempat lelang dan menemukan Tokia dan yang lainnya. Dakota menggerutu lagi dengan tidak puas, hehe, begitu cepat sudah selesai. Apa mungkin pencernaanmu bermasalah? Reka, lupakan saja, tidak perlu marah, tidak perlu marah. Dia adalah saudara perempuannya Tokia, tidak boleh memukulnya sampai mati. Avril berinisiatif mengubah topik pembicaraan. Dakota, berapa banyak uang yang kamu siapkan untuk membeli batu kasar kali ini? Dakota berkata, tidak lebih dari 100 miliar. Bibi ketiga, nanti kita hanya akan menawar batu kasar yang besar, setidaknya 1 ton atau lebih. Yang seperti 5 kilogram atau beberapa kilogram itu biarkan saja, selain kualitasnya yang tidak bagus, mungkin saja tidak berguna. Avril mengangguk, Bok, tidak masalah. Saat di sini sedang berbicara, di tengah aula ada orang yang berteriak, ups, dompetku hilang. Orang yang berteriak adalah Tamara. Teriakan ini segera menarik perhatian banyak orang. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita cantik dengan temperamen yang unik, banyak orang berinisiatif untuk mengelilinginya dan memberi perhatian. Wanita cantik, apa mungkin kamu lupa membawanya saat pergi keluar? Tamara dengan wajah sedih dan berkata, tidak mungkin, aku sudah mengkonfirmasinya beberapa kali saat aku keluar, tidak mungkin tidak membawanya. Seseorang berkata, hei, wanita cantik, kamu sangat tidak berhati-hati. Tempat ini sangat ramai dan kacau, jika ada pencuri, itu wajar. Kurasa sudah diambil oleh pencopet. Wanita cantik, pikir dulu baik-baik, barusan apa ada orang yang berkontak denganmu? Benar, terutama orang yang tidak sengaja menabrakmu. Itu tindakan umum pencopet. Setelah semua orang mengingatkannya, Tamara tiba-tiba menyadari sesuatu, barusan aku tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Semua orang segera berkata, wanita cantik, apa kamu masih ingat seperti apa penampilan orang itu? Katakan pada kami akan membantumu menemukan pencopetnya. Tamara mengingat dengan hati-hati, sepertinya 3 wanita dan 1 pria. Di antaranya ada 2 gadis cantik, dan satunya adalah seorang wanita tua. Dan pria itu, penampilannya agak buruk, wajahnya sedikit licik dan jahat, dalam pandangan sekilas tampaknya bukan orang yang baik. Krap, mereka meremas tangannya dengan kuat, sepotong kursi kayu itu langsung patah. Penampilanku buruk, wajah licik dan jahat, kamu akan mati. Semua orang segera mencari di antara kerumunan. Tatapan Tamara, secara tidak sengaja, melihat ke arah Tokia. Dia mengulurkan tangan dan berkata, itu mereka. Setelah berbicara, Tamara berjalan menuju Tokia.
Kerumunan di sekitar penonton juga segera berjalan ke sisi Tokia dan mengepung mereka. Tokia cemas, kamu mungkin salah, mana mungkin kami mencuri barangmu. Tamara berkata, kalian adalah satu-satunya orang yang melakukan kontak fisik denganku, dan setelah melakukan kontak dengan kalian, dompet itu hilang, jika bukan kalian, siapa lagi? Tokia menjelaskan, wanita cantik, barusan kamu yang terpeleset dan jatuh ke tubuhku, dan aku tanpa sadar membantumu. Kamu ini membalas kebaikan dengan kejahatan. Lagi pula, kita hanya berkontak sebentar saja, mana mungkin aku mencuri dompetmu dalam waktu sesingkat itu. Tamara berkata, kamu bilang kamu tidak mencurinya, berani tidak biarkan aku yang memeriksanya. Saat dia berkata, dia menatap tubuh Tokia dengan tatapan mesum. Pinggang kecil ini, dada yang penuh dan segar ini, bokong yang cantik ini, pasti terasa sangat nikmat saat disentuh. Ini, Tokia merasa dilema, dia tidak terbiasa membiarkan orang asing menyentuh tubuhnya. Bahkan mereka saja belum mendapatkan hak istimewa ini, apalagi orang asing. Tamara berkata, tes, sepertinya kamu merasa bersalah. Masih bilang kalian tidak mencuri dompetku. Tokia mengertakkan gigi, baru saja ingin menyetujuinya, mereka tiba-tiba berkata, wanita cantik, katakan dulu seperti apa bentuk dompetmu. Jangan sampai kamu mengakui dompet kami sebagai dompetmu. Tamara berkata, dompetku adalah LV romantis warna merah darah edisi terbatas, dan di 4 sudutnya bertatahkan berlian. Dalamnya berisi 2 juta uang tunai dan beberapa kartu bank. Mereka berkata, apa kamu yakin dompetmu benar-benar hilang, dan tidak ada di tubuhmu? Tamara, omong kosong, dompet yang begitu besar, jika ada padaku, mana mungkin aku tidak menyadarinya. Mereka, belum tentu begitu. Banyak orang yang sering mencari barang kemana-mana, padahal jelas-jelas ada pada diri mereka, kamu cari dulu dengan teliti di tubuhmu. Tamara berkata dengan acuh tak acuh, aku telah mencarinya beberapa kali, sama sekali tidak ada. Tidak percaya, baiklah, biarkan dia yang memeriksa tubuhku. Dia mengarahkan jarinya ke Tokia. Dirinya menyentuh Tokia atau Tokia menyentuh dirinya, itu sama saja. Tapi Reka mengerutkan kening. Apa wanita ini tidak waras? Membiarkan Tokia memeriksa tubuhnya, kenapa ini terasa sedikit aneh? Tokia melirik Reka dan meminta pendapatnya. Reka berkata, aku lihat saku kirimu kembung. Coba kamu keluarkan, biar aku lihat apakah itu dompetmu. Tamara berkata, itu ponselku. Baiklah, aku akan mengeluarkannya, agar kamu menyerah. Setelah mengatakan itu, Tamara mengeluarkan isi di sakunya. Itu bukan ponsel, tapi dompet LV merah kecil dengan bertatahkan 4 berlian di keempat sudutnya. Melihat dompet itu, tubuh Tamara gemetar, menatap Reka dengan heran. Dompet, kenapa kembali lagi? Barusan, Reka bersikeras mengatakan dompet itu ada di tubuhnya. Kemungkinan besar, dia yang mengembalikan dompet itu lagi. Dan dirinya bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Orang ini, benar-benar pencopet ulung. Kerumunan tidak tahu harus berbuat apa, ternyata sebuah kesalahan. Si wanita cantik kecil keliru, mencari barangnya kemana-mana, padahal jelas-jelas ada pada dirinya. Tamara tersenyum penuh arti pada Reka, menarik, semakin lama semakin menarik. Reka, apa kamu ingin membukanya dan lihat apakah ada sesuatu yang hilang? Tamara menatap Reka, membuka dompetnya dengan santai. Begitu dompet dibuka, ada barang yang jatuh. Ternyata itu adalah beberapa bungkus Durex. Semua orang melihatnya dengan seksama, tiba-tiba tidak bisa menahan tawa, beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak. Dan ada banyak orang yang menatap Tamara dengan ekspresi mesum. Wanita ini pergi keluar membawa Durex, sepertinya dia sangat bebas. Nanti pergi cari dia untuk mendapatkan informasi kontak, mengambil inisiatif untuk memulai percakapan, mungkin saja malam ini bisa menidurinya. Tamara menyadari itu Durex, seketika hatinya tiba-tiba meledak marah. Berpikir dengan jari kaki pun bakalan tahu bahwa Reka yang memasukkannya. Memalukan sekali, bajingan ini berani mempermainkan dirinya.
Cari mati, dia ini cari mati. Dia seorang wanita yang bermartabat, tidak pernah dipermainkan seperti ini sebelumnya. Dia melemparkan dompetnya ke Reka dengan marah, "Kamu bajingan. Kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini." Dia berbalik dengan marah dan pergi. Tapi Reka menghela nafas, "Bas apa begitu, malah merugikan diri sendiri." Tokia menghela nafas lega, ternyata sebuah kesalahan. "Ayo, pelelangan akan segera dimulai, kembali duduk." Reka tiba-tiba membungkuk dan memungut Durex. "Tokia, aku rasa di antara kita masih kurang ini." Wajah Tokia langsung memerah, dengan paksa menepis tangan Reka, dan melempar Durex ke lantai. "Puih, puih, puih, omong kosong apa ini? Benda seperti itu masih dipungut, memalukan sekali." Reka seketika merasa sedih, tampaknya momen penting yang masih kurang di antara mereka berdua bukanlah ini. Dia sudah mengetahuinya, mana mungkin Tokia memiliki pemikiran kotor. Semua gara-gara Lone Wolf sialan itu. Dakota mengoceh di samping, "Tes, menyerahlah manusia cabul. Begitu tercela, tidak berguna dan tidak memiliki kemampuan, tetapi masih ingin meniduri saudariku. Uih, tidak sadar diri." Afril juga tidak tahu harus bagaimana. Reka ini kenapa begitu bodoh, aku sendiri sudah begitu cemas. Rasanya benar-benar ingin mengatakannya langsung kepada Reka. Tamara semakin memikirkannya, semakin marah. Dia seorang wanita yang bermartabat, tidak pernah merasa teraniaya seperti ini. Apalagi yang menghinaku adalah seorang pria. "Reka, aku sangat membencimu dalam hidup ini." Di samping, seorang pria berkalung emas tiba-tiba berbicara dengannya, "Wanita cantik, kamu juga datang untuk menawar batu, kan? Kebetulan aku memiliki beberapa bahan bagus di tanganku, maukah menikmatinya bersama?" Tamara baru saja ingin marah, tetapi bola matanya berputar dan berhasil menahan amarahnya. Dia tersenyum dengan menawan, "Boleh, masuk ke dalam mobilku, kita nikmati bersama." "Baik, baik." Pria berkalung emas sangat gembira. Wanita ini benar-benar gadis yang sangat bebas, baru saja bertemu, sudah ingin bermain di dalam mobil. Hari ini untung besar. Tamara membawa pria berkalung emas itu ke dalam mobilnya. Saat dia hendak menyentuh Tamara, Tamara tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar. Rentangkan kedua kakimu." "Baik, baik." Pria berkalung emas sangat gembira, "Aku ikut perintahmu." Setelah berkata, dia melebarkan kedua kakinya. "Tutup matamu." Tamara memerintah. Pria berkalung emas bergegas menutup matanya. Tamara meraih pemadam api dan menghantamnya dengan keras ke selangkangannya. "Oh!" Pria berkalung emas mencengkeram selangkangannya dan mulai menangis dan berteriak. Sakit yang menusuk hati. Wanita ini, binatang buas. Takut teriakannya akan menarik perhatian satpam, Tamara langsung menamparkan wajahnya. Pria berkalung emas langsung pingsan di tempat. Tamara menepuk-nepuk debu di tangannya, baru kemudian keluar dari mobil dan menelepon bawahannya. "Mobil Land Roverku kotor, kirimkan aku yang baru." Land Rover yang sudah tua dan ada sampah di dalam mobil, "Bantu aku menangani." Setelah menutup telepon, dia kembali ke ruangan pribadi lelangnya, menatap Reka, menahan emosinya. "Reka, jika konflik di antara mereka berdua dihitung, maka dunia ini, hanya ada dia dan tidak ada Reka. Si cantik kecil, tunggu sebentar, kamu akan segera menjadi milikku." Dengan antisipasi semua orang, pelelangan akhirnya dimulai. Di awal, semua pelelangan adalah batu-batu kecil. Yang kecil 3,5 sampai 4 kg, dan yang besar adalah 50 kg ke atas. Rumah lelang royalti adalah rumah lelang merek lama yang khusus di bidang batu kasar. Kualitas batu-batu kecil ini cukup baik. Afril juga tertarik oleh beberapa keping batu. Tetapi Dakota tidak tertarik dengan batu-batu kecil ini, dan Afril tidak bisa membuat keputusan tanpa izin, jadi dia menggunakan namanya sendiri untuk mendapatkan 2 keping batu pada awalnya. Sebagian besar orang yang membeli batu-batu kecil ini adalah investor retail individu seperti Afril. Perwakilan perusahaan seperti Dakota dengan sabar menunggu harta berharga terakhir di belakang.
Batu kecil asli akhirnya selesai dilelang, dan suasana di sana juga dimobilisasi. Juru lelang tersenyum dan berkata, barusan tadi hanya makanan pembuka. Selanjutnya, adalah pesta nyata yang sangat menarik dan mewah. Aku rasa semua orang sudah tidak sabar, jadi kita tidak basa-basi lagi, maju harta berharga. Begitu suara itu jatuh, 4 atau 5 anggota staf mendorong troli dan mendorong batu kasar besar ke atas panggung. Begitu harta berharga itu keluar, seluruh orang-orang di sana menjadi gempar.